Ketika nentukan si tukang ini pegel sama anu nih, marah. Kok kesini arahnya? Bukan, saya ini tukang. Kata Mbah Son Hajinya, loh saya dapat perintah dan ilmu saya mengatakan ya ini sudah. Nggak bisa. Orang itu boleh sholat tidak menghadap kiblat dengan dua catatan. Satu, ketika Sunan Ampel dulu itu punya santri namanya Mbah Son Haji. Mbah Son Haji ini diperintah oleh Sunan Ampel ketika bangun masjid. Son Haji, kamu yang ngurus arah kiblatnya, tentukan tukangnya, kasih tahu arahnya. Mungkin Sunan Ampel sibuk dengan dakwah, santrinya ini Mbah Son Haji ini disuruh nentukan. Ketika nentukan si tukang ini pegel sama anu nih, marah. Kok kesini arahnya? Bukan, saya ini tukang. Kata Mbah Son Hajinya, loh saya dapat perintah dan ilmu saya mengatakan ya ini sudah. Nggak bisa. Kemudian tempat pengimaman itu di depan tempatnya imam, tembok yang paling barat itu dilubangi. Suruh lubangi. Ketika dilubangi, ayo coba kamu lihat. Dilihat, dikeker, tembus ke Ka'bah. Makanya Mbah Son Haji ini mendapat julukan Mbah Bolong. Wah, ini cerita mustahil. Mukanya kamu yang mustahil. Kamu buka HP itu kelihatan Ka'bah, kamu nggak kaget. Kamu buka HP, mukanya pacar kamu yang di kamar kamu kelihatan, kamu nggak mustahil. Tapi kenapa orang soleh kok mustahil? Berarti ada yang nggak beres di pikiran kamu. Nabi telah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhatil jasadi kullu ala wahya al qalbu. Di dalam diri kita ini ada gumpalan daging yang mana kalau bagus ini akan lebih istimewa dari HP yang kamu miliki. HP buatan orang yang bukan muslim, orang kafir, kamu takjub. Ini loh ada hati yang buatan Allah, kalau bagus lebih hebat. Orang dulu nggak percaya kalau orang wali bicara dengan orang lain yang ada di negeri lain. Tapi sekarang dengan ada HP, bukankan orang wali, anak kecil pun bisa nelpon orang tuanya di luar negeri, kamu percaya. Tapi kenapa kamu nggak percaya dengan adanya daripada karamah dan keajaiban yang Allah berikan? Orang itu boleh sholat tidak menghadap kiblat dengan dua catatan. Satu, ketika keadaan genting. Ketika sholat Allahu Akbar, perang, dua rebom, lari. Nggak lari mati kamu, tapi jangan dibatalkan sholatnya. Tetap lari tapi jangan teriak, waduh, batal. Lari tapi nggak boleh apa? Nggak boleh berbicara kecuali yang berhubungan dengan sholat. Paham ya? Di mana tempat aman kamu lanjutkan. Atau kebakaran, masjidnya kebakaran, weh apa ini aku sholat? Ini masih 1 rakaat, ini sudah mau roboh, lari. Nggak usah batalkan, lanjutkan sholatnya nanti. Itu namanya sholat syiddatul khauf. Sholat ketiga dalam keadaan genting, boleh. Yang kedua, nafilah fis safar, sholat sunnah yang dilakukan di dalam perjalanan. Contoh, kita harus sampai Surabaya jam 11, kita jadi berangkat jam 7, ini belum duha ini, saya biasa 2 jam 9, nyampe di Bangil jam 9. Aduh gimana ini, mau berhenti takut nggak ada tempat istirahat di tol ini. Maka kamu sholat dalam keadaan nyetir tidak apa-apa, asal sholat sunnah. Sholat duha di mobil atau sepeda motoran berangkat kerja sambil sholat duha nggak apa-apa. Teman-teman yang nggak bisa sholat duha karena sebab kerjaan, di nyetir sepeda motor boleh kamu sholat sunnah. Terus gimana rukuk sujudnya? Ya nggak usah itu, yang sekiranya bisa kamu gerakkan itu. Nggak usah nunduk nabrak kamu, paham ya? Ya yang cukupnya. Kalau kamu cukup dengan hati ya pakai hati, bisa pakai suara, paham ya? Yang penting nggak usah nunduk, nggak usah. Kecuali kalau kamu disetiri, ada yang nyetir, maka kamu sempurnakan. Kita berapa kali ya dengan para masyayikh kita, para guru-guru kita itu ketika di perjalanan mereka sholat duduk. Al-Fakir pernah nganterkan para masyayikh dari Hadramut, mereka belum sholat duha karena dikejar waktu untuk ngisi acara, di mobil sholat Allahu Akbar. Kalau bisa nunduk kan nggak nyetir. Kemudian sujudnya lebih rendah lagi dari rukuknya kalau bisa. Kalau kamu nggak bisa ya nggak apa-apa sudah. Bayangkan kamu sholat
Yang penting nggak boleh bicara sama nggak boleh makan. Paham ya? Ini dua keadaan ini boleh seseorang itu sholat tidak menghadap ke kiblat.